Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Anwar, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Taruna Pekanbaru. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Suskariau. Pada hari ini Kamis 12 Januari tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN PPG di sekolah saya di SMK Taruna Pekanbaru. Pada pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 12 PKJ 2 pada materi pernikahan dalam Islam. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Silakan berangkat video. Siapkan semua. Seperti biasa. Izin guru mengajar untuk seluruhnya duduk siap. Gerak. Awal kelas 12.2 jumlah 31 kurang 3 hadir 28 kalangan satu izin 2 tanpa antara siap untuk pelajaran. Selamat. Serahkan. Awali pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Setelah diserahkan dapat mengucapkan salam. Istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemerintah yang telah memimpin kesempatan baru. Dan tadi kegiatan kita pada hari ini dapat berkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan sampai kita bagaimana yang diharapkan di masing-masingnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Abimayu, Ali Royhan Najib, Arifin, Dini Khairi, Ferdiantal, Muhammad Zaki, Naufal Hanafi, Niki Nurlin, Niza Adinda. Tanyakan kebahagiaan dulu kepada orang tua kita, karena bagaimanapun hanya orang yang mendapat sesuatu dengan orang tuanya lah yang hidupnya akan bahagia di dunia. Itu juga yang kita pelajaran kita akan sudah menerima pelajaran kalau betul mendapat sesuatu dengan orang tua. Yang mana kita kirimkan ke Fatihah pada orang tua kita, pada guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kesekian berkah ya. Bagi yang punya utang nanti mudah-mudahan Allah lunaskan utangnya. Al-Fatihah. Baik,
hari ini adalah pertemuan pertama kita setelah di semester gelap ini ya. Jadi ini adalah materi pertama kita di awal semester genap tahun ajaran 2022-2023. Sebelum materi ini kita sudah membahas beberapa materi ya, diantaranya adalah tentang iman kepada kadar-kadar. Yang ini ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kadar-kadar adalah untuk iman yang berapa? Ada yang tahu? Untuk iman yang berapa? Iman kepada kadar-kadar 5 atau 6? Ya. Memang ada juga yang rukun imannya 5 ya. Ada yang tidak yakin dengan adanya takdir ya. Ada nggak aliran di Islam tapi tidak yakin akan adanya takdir? Ada ya. Itu adalah paham apa? Qadariyah. Yakin tidak ada Tuhan tapi dia mengatakan Allah menciptakan dunia ini sama seperti menciptakan jam. Buat jam pasang baterainya berputar sendirinya. Artinya tidak mengakui adanya unsur Allah. Kenapa kita segala sesuatunya terjadi? Itu adalah golongan seperti itu untuk imannya cuma sampai 5. Itu namanya. Sekarang kita masuk ke materi bab selanjutnya ke-6 ya, tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Baik, kenapa kita harus belajar tentang rumah tangga? Karena semuanya pasti akan berumah tangga. Pasti ada rencana orang menikah kan? Ya. Ada rencana menikah? Ya. Ya. Karena menikah adalah separuh agama. Ada yang tahu dalil tentang hadis anjuran untuk menikah? Kita bahas ini, kita pretest namanya. Atau apa yang menyebabkan mendorong dalam hukum agamanya kenapa kita harus menikah? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Menyempurnakan amal. Iya, betul. Salah satu tujuan menikah itu kenapa kita menikah? Karena kita menikah salah satu sarana untuk menyempurnakan agama. Kata Nabi, an-nikahu sunnati. Menikah itu adalah sunnahku. Malaysa minni, yang tidak menikah bukan umatku, kata Nabi. Jadi yang tidak menikah, nah kata Nabi, tidak umat Muhammad. Artinya Nabi sangat membenci orang yang tidak menikah. Salah satu ya. Ini apa lagi? Dasarnya kita menikah. Ya, banyak hadis Nabi yang menyebut menikahnya. Ada yang tahu? Kenapa kita harus menikah? Ada yang bisa jawab? Karena manusia Allah berikan sebuah potensi, sebuah apa namanya? Sebuah Kebutuhan. ya. Allah berikan kita potensi yang dengan potensi itu membutuhkan sesuatu dia, namanya kebutuhan dia biologis dia. Allah berikan kita nafsu. Bagaimana cara menyalurkan hasrat seks kita? Ya, tentu harus dengan cara menikah. Kenapa harus menikah? Ada yang bisa jawab? Karena biar halal, Pak. Iya, biar halal untuk terhindar dari dosa. Karena kalau tidak disalurkan, apa yang terjadi? Dosa. Enggak lah. Ini nggak disalurkan. Kalau dia sementara dia harus disalurkan. Tentu dikhawatirkan terjerumus kepada berzina. Makanya Allah berikan solusi dengan ini menikah. Bagaimana cara menikah? Itulah nanti akan kita bahas. Mulai dari cara melamar. Ya. Dalam Islam itu kan hanya cara melamar yang diajarkan. Cara berpacaran tidak diajarkan. Boleh nggak pacaran dalam Islam? Boleh ya. Oke. Kalau berarti dalam Islam itu kenalan, lamaran, mungkin ada ya. Jadi bikin kenalan, langsung lamar. Selesai lamaran, langsung ke sesi pernikahan. Simpel ya. Ada orang kenalan, pacaran baru pacaran ya.
Ada orang kenalan dulu baru pacaran atau kenalan langsung dilamarnya? Ada Pak. Ada. Hah? Ada. Yusi kamu nggak seperti itu. Datang lagi-lagi kenalan mau saya ini. Saya lamar kamu ya. Mau nggak seperti itu? Seperti itu. Yakin kamu? Kamu nggak tahu dia siapa? Nggak tahu dia siapa. Kalau ada barangnya nggak sih Pak? Iya. Kalau nggak tahu sekali gitu ya. Nggak tahu. Kalau tahu mungkin ya lah. Kalau orang kecil gitu ya. Jadi dalam agama itu ada namanya pengaruh. Itulah pacaran Islam itu ya. Nanti akan kita bahas ya. Itu progres ya. Baik. Tujuan pembelajaran materi ini. Tujuan pembelajaran ini adalah yang Anda akan dapatkan setelah kita selesai belajar. Setelah selesai belajar ini nanti, diharapkan Anda yakin akan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat. Dua, menunjukkan sikap bersatu dan bersama dalam kehidupan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat adalah pendidikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Oke, Anda dikatakan tuntas materi ini bila sudah menguasai sampai Anda bisa seperti yang dijabarkan di sini ya. Baik, kita akan berdiskusi ya. Nanti sini Bapak akan bagikan LKP dengan lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok akan dapat ini. Nanti dicatat di sini hasil diskusinya. Ini kelompok satu ya, kelompok satu. Nanti jangan dulu ke belakang ya. Sebelum dikerjakan diskusinya, nanti disaksikan video dulu ya. Yang kedua, tiga, empat ya. Baik, ini kelompok satu. Baik kelompok ya, ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Nanti di situ ada nama kelompok, bikin nomornya ya. Di sini nomor yang ada dan nama-namanya. Jangan ditulis dulu, ya sebelum Bapak ada perintah, jangan diisi dulu. Ya, itu namanya lembar kerja, ya, lembar kerja. Apa yang diisi di situ? Yang pertama, yang diisi di situ itu yang jangan lupa pengertian menikah, misalnya gitu ya, dan ketentuan harganya, ada hikmahnya ataupun ada tujuannya, dalil-dalilnya jangan lupa. Atau kalau nggak ada di kolom di situ boleh dibikin di baliknya nanti gitu ya. Nanti akan kita presentasikan pada saat ke depan. Ya, baik sebelum melaksanakan kegiatan diskusi, mengisi lembar LKPD, silakan saksikan dulu ya. Nanti yang akan diisi berdasarkan video yang diputar ya. Kira-kira kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah menjadi dekat dengan Allah, berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak sayyi'ah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang menjadi bukti sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnah Allah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan agar kita semua senantiasa memilih kebesaran. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terjadi, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan, bagaimana yang tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 7.
ayat tersebut menguatkan perasaan bagi orang yang merasa. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton diskusi ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Jadi kita mulai. Bapak yang nunjuk ya, kalau usah maju ke depan, cukup di tempat duduk masing-masing. Baik, untuk kelompok yang saat ini Satria, silakan Anda jelaskan poin pertama hasil diskusi ya, tentang makna pernikahan. Berdiri. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hasil diskusi dari kelompok 4 tentang jelaskan makna pernikahan dalam Islam. Nah, dalam Islam pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam Al-Quran menyebutkan dengan misalkan khadiza atau yang disebut ikatan yang kokoh. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang dan kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Selanjutnya, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, di mana bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab. Cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 4 tentang menjelaskan makna pernikahan dalam Islam. Baik, ada kawan yang mau menambahkan penjelasan? Ya. Ada lagi? Ada kelompok lain kira-kira yang ingin menambahkan penjelasan itu? Kita lanjut sedikit ya. Kau malam? Iya, ada kira-kira yang mau menambahkan? Enggak ada? Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Kelompok kedua, silakan Anda. Ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Silakan berdiri. Dulu aja dulu yang berdiri. Mau menambahkan? Silakan. Berdiri. Bukan namanya buka maskernya. iya lah. Saya ingin menambahkan gitu ya. Baiklah, saya ingin menambahkan materi tentang bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan dari kelompok 3. Dalam Islam, pernikahan itu bukan tentang hubungan pria dan yang diakui secara agama dan hukum dan negara, tetapi pernikahan adalah kaitannya dengan kondisi sosial, kerohanian atau hal dan batin dan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, baik. Selanjutnya untuk kelompok ketiga, silakan Anda bacakan hasil diskusinya tentang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang hukum dari pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa pernikahan diperintahkan karena mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, pernikahan pun dilarang. Dari sini, hukum pernikahan dapat dibagi menjadi 5, diantaranya sebagai berikut. 1. Jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang memenuhi syarat, ia berhak menikah. 2. Sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat menikah, namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. 3. Wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang mampu menikah dan khawatir terjadi perzinahan, ia wajib melakukan pernikahan. 4. Makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. 5. Haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan mengenai hukum pernikahan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kelompok yang keempat. Ya, silakan Anda bacakan hasil diskusinya tentang tujuan ya, tujuan pernikahan. Boleh tujuan, boleh informasi. Jadi silakan. Berdiri yang membacanya. Dari sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya sendiri. Itu yang tujuan pernikahan. 1. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
Permasalahan utama syariahkan pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah merusak martabat manusia yang luhur. 2. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan merupakan fitrah manusia dan sah. Untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah atau melalui jenjang pernikahan. 3. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. 4. Untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut organisasi Islam, untuk sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Untuk mendapatkan keturunan yang solid dan solihah. Tujuan menikah di antaranya untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam. Sekian diskusi dari rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin menambahkan sedikit? Silakan. Di sini saya sedikit menambahkan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang. Jadi keinginan dari banyak setiap pasangan untuk bisa memiliki buah hati serta mendidik generasi baru. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya presentasi dari kelompok yang kelima. Silakan menjelaskan tentang dalil pernikahan. Yang terserah boleh. Serah yang mana? Situ aja berdiri. Serah yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai dalil mengenai pernikahan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang terpampang di depan yaitu hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkamul mar'ah batu arba'in lima liha waliha sabiha wajibaliha walidiniha fasfar bidatid dina tarbat yadaka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, dia bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Nah, kriteria agama yang pertama yaitu mental, akhlak, perilaku, tata krama, sopan santun, perangai, dan kepribadian. Nanti KBD-nya nanti dikumpul ya. Nanti yang saya nilai adalah yang hasil KBD-nya, hasil tugasnya di sini. Makanya buat rapi ya. Bagian belum selesai tolong dirapikan. Tugas harian kita hari ini adalah itu KBD itu. Nilai tambahannya ada berbicara ya. Baik, selanjutnya sini Bapak akan menguatkan sedikit ya. Menguatkan pembahasan kita hari ini. Nikah itu artinya bertemu atau berkumpul itu secara harfiah. Sedangkan untuk secara syariahnya adalah pernikahan atau perkawinan itu adalah akad yang kuat dan berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya, untuk menjalin sebuah rumah tangga atau keluarga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dia pernikahannya. Kemudian mengenai dalil Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma'in kuntum at-taqiyu ya sama wa Musa masna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'in kuntum Allah taqdilu wahidah." Kamu takut tidak akan dapat berlaku adil tentang hak perempuan dan yatim, maka
hendaklah kamu yakini wanita-wanita yang kamu senangi, baik 3 orang atau 4 orang. Dalam hal ini, dalam ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki itu menikah sampai 4 orang wanita, gitu ya. Sampai 4. Kalau lebih dari 4 boleh atau tidak? 4 istrinya. Boleh atau tidak? Tidak. Kalau kurang dari 4? Boleh. Kalau tidak sanggup berlaku adil, cukup 1 saja. Adil dalam hal apa? Dalam hal pemberian nafkah lahir dan batin. Itu saya komentar ketika mempresentasikan. Sakinah itu tidak saling berpaham juga. Sakinah itu diam adil gitu ya. Ketika suami ngomong, istri diam. Istri ngomong, suami diam. Jadi kalau diam diam. Oke. Apa? Ya silakan. Kemudian yang kedua adalah yang harus sakinah mawaddah itu ya. Mawaddah itu jangan katakan maka dia cinta sama kamu. Kamu cinta sama saya. Jangan, tapi sampaikan kamu mencintai dia. Begitu juga berusaha mencintai lah. Jangan berharap dicintai. Berusaha mencintai. Ya. Bisa kan? Bisa. Sudah ada perempuan yang mencintai? Tidak ada. Dia cinta nggak sama kamu? Pernah? Iya. Selain dari ibu kamu ada. Pernah kamu tanyakan dia apakah dia cinta sama kamu atau tidak? Jawabnya sih privasi, Pak. Gak usah berharap dicintai lah. Berusaha untuk mencintai. Saling begitu antara suami istri. Barulah meraih namanya mawaddah dan warahmah, saling berkasih sayang, saling memberi hadiah. Suami berilah sekali hadiah sama istri, istri beri juga hadiah sama suami. Ya, apa? Kalau dipaksa, dan jangan takut dijodohkan. Oke, awal kalau tidak saling mencintai di awal, tapi kalau adanya hubungan seks itu akan menumbuhkan rasa cinta sendirinya. Rasa cinta tumbuh kalau ada hubungan seks ya. Ya, seperti ini ya. Ada nggak orang mereka dijodohkan tidak saling mencintai? Ada nggak? Ada kan? Jangan takut, nanti rasa cinta tumbuh sendiri tuh. Dengan adanya hubungan seks. Kalau jarang seks ya lah. Oke. Artinya perkembangan materi bisa. Baik, untuk tugas selanjutnya minggu depan kita akan membahas materi tentang mahram, orang yang harus dinikahi, tentang syarat-syarat nikah, kemudian tentang hukum nikah. Ya. Tugasnya minggu depan apa tanya tentang nama-nama orang keluarga atau kerabat yang haram dinikahi. Nah kan? Dari segi karena kesusuan, karena keturunan gitu ya. Baik, saya mungkin materi kita pada hari ini dan mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan ibadah di Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ketua silakan rapikan kondisi kelas kita ya. Kita tutup dengan mungkin tadi kita awali dengan berdoa, ini kita tutup dengan berdoa yang akan dipanggil. Silakan. Udah cuma lah. 20 detik lagi nih. Mati nih. Ya, dikumpul ya. Nanti dikumpul aja. Semuanya untuk seluruhnya. Pelajaran telah belasan, laporan selesai. Silakan. Silakan. Mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah disiapkan dapat mengucapkan salam. Selamat berdoa.
Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.